kepada buzzer-buzzer, ya siapapun Anda, ini kebanyakan yang komen-komen di tim saya ngasih tahu kepada saya, yang banyak komen-komen ini dari pendukungnya Deddy Mulyadi. Nah, saya sampaikan kepada Anda, sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang ngambek. Begitu wayang disinggung, Sia ngambek, murudul saya. Begitu si Deddy menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, Sia cari cing wae. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada Anda, Anda Muslim? Kalau Anda betul-betul Anda Muslim, lawan, komen si Deddy. Wah, Bapak Sia, Bapak Aing, Bapak Sia, Bapak Aing. Lamun teu bisa ngomong Sunda merepeh we atuh sia teh kehen. Sok-sokan ngomong Sunda. Nah, teman-teman, lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi diserang, dituduh dan juga difitnah oleh orang yang mengaku ustadz, oleh orang yang merasa paling suci, oleh orang yang merasa paling benar. Orang tersebut ataupun ustadz tersebut mengatakan jika Kang Deddy Mulyadi telah menginjak-injak Islam, telah menghina Islam, dan telah membuat kemusyrikan. Nah, bahkan si ustadz ini juga mengajak kepada pendukung Deddy Mulyadi ataupun mengajak kepada seluruh netizen untuk menyerang dan komen kepada Kang Deddy Mulyadi. Apa alasannya kita harus menyerang kepada Kang Deddy Mulyadi ya? Orang Kang Deddy Mulyadi tidak berbuat salah kok. Nah, saking seringnya dituduh musuh Islam, saking seringnya difitnah masalah kemusyrikan, Kang Deddy Mulyadi pun memberikan jawaban secara akademik, secara logika mengenai agama Islam. Lalu seperti apakah videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Biarkan kita dicaci maki hari ini, ke depan kita akan direnungkan banyak orang. Saya pernah memimpin namanya Purwakarta. Setiap hari saya dicaci maki. Setiap hari saya dikapir-kapirkan dan dimusrik-musrikan. Seluruh langkah saya dianggap tidak ada yang benar. Saya orang yang didemo, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Senin. Setiap hari pernah saya didemo, 1 tahun full saya didemo. Tetapi saya selalu berdiri pada pendirian saya. Pada akhirnya, setelah lama ditinggalkan, dan apa yang dilakukan oleh yang meneruskan saya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, akhirnya orang kembali, merindukan kembali Deddy Mulyadi untuk hadir. Itulah kita. Bahasa kasar, lebih baik kita dicaci maki, tapi besok kita punya harga diri, daripada kita hari ini dipuji, besok kita tidak punya martabat dalam hidup. Maka saya sejak dulu jadi bupati pertama di Purwakarta punya panji. Namanya Ki Jagarasa Nyimas Malati Ki Jaka Sunda dalam bentuk kereta kencana. Itu panji. Dan saya menghormati itu. Tapi karena saya adalah orang budaya, tata caranya bukan tata cara penghormatan militer, maka penghormatannya menjadi ini. Maka orang tentara ketemu tentara, maka hormatnya begini. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda, hormatnya begini. Orang Bali hormatnya begini. Ini rasa hormat. Rasa hormat. Ini bentuk hormat, bentuk penghormatan. Hormat. Makanya kalimatnya sembah sungkem. Artinya dia memberikan penghormatan. Penghormatan. Sembahyang itu adalah penghormatan. Nah, yang itu yang dihormat, boleh nggak? Ya sama, kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati, bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik, menyerahkan diri pada kereta. Amal usaha mentawe ka kereta, itu namanya menyembah. Aing mal usaha kereta ieu teh mawa manuat, mawa berkat, mawa kahadean, mawa rezeki. Aing mah moal usaha reka kareta we ungapoe. Nah, itu yang mempertuhan kereta. Ini saya tegasin. Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah tak ada satu kuburan pun yang saya datangi, tak ada satu guru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan. Itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup. Bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun, bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bangsa yang akademis, bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan. Percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, berbahaya bagi Anda.
Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan. Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang, kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Ini, jadi saya minta, kenapa? Karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai makhluk beriman. Kita sudah mendeklir diri sebagai makhluk beriman. Kalau dalam bahasa kaidah agama, kita sudah bersaksi tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tetapi ketika kita sudah bersaksi menyembahnya dengan Allah, kita bersaksi menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah. Terus bagaimana cara berserah dirinya? Ketika saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, saya berserah diri pada Allah. Yang mentakdirkan kemenangannya adalah Allah. Tapi saya taat pada siapa? Pada undang-undang pemilihan kepala daerah. Saya takut siapa? Sama KPU dan Bawaslu. Apakah saya takut pada KPU, taat, ikut debat, ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya kemudian musyrik? Tidak, karena ini hukumnya. Kita hukum dunia, maka di dunia ini Allah sudah menetapkan hukum. Maka ketika kita tinggal di bumi, orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Saya berserah pada hukumnya Allah. Kenapa? Bangsa Indonesia hari ini, orang Jawa Barat hari ini, pemerintahannya seringkali bicaranya berserah diri pada Allah, tapi membangunnya bertentangan dengan hukum Allah. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistiknya berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Maka dari dulu saya memimpin, bukan hanya membangun jalan, bukan hanya membuat gedung, bukan hanya membangun irigasi, bukan hanya membangun rumah sakit, bukan hanya membangun puskesmas, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah membangun karakter manusia Sunda agar dia sadar dirinya di mana, dari mana, dan akan kemana. Itu jauh lebih penting dari apapun. Ini penting. Kenapa? Anda ngomong taat pada Allah, kenal pot motornya brong, Anda sedang melawan hukumnya Allah. Dari mana keberadaban di sini? Beragama, motornya harus benar. Beragama tidak boleh membuang sampah ke sungai. Beragama tidak boleh membuang racun ke sungai. Beragama berarti mengurus kebersihan. Beragama berarti tanahnya diruat, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya. Saya mengeluarkan biaya membuat ruang-ruang terbuka seperti ini, orang tidak ngerti. Kenapa? Anak-anak usia dini sekarang stres-stres, ruang bermainnya tidak ada. Tiap hari pakai HP, tiap hari mau motoran. Orang tuanya stres, kebutuhannya makin lama makin tinggi, kemampuan ekonomi makin tidak terbatas. Bank emok, bank keliling, judol, pinjol, itu marak di Jawa Barat, itu ancaman utama. Sedangkan orang Jawa Barat mengaku orang religius. Apa? Religiusitas kita, pengakuan kita beragama, ternyata isinya bukan la ilaha illallah. Ini harus dibenerin, tugas negara, tugas pemimpin, membentuk karakter manusia, membentuk visi ke depan. Kenapa? Hanya bangsa yang punya karakter, hanya bangsa yang punya visi yang akan memenangkan pertarungan dunia. Sudah. Nah teman-teman, itu dia tadi pidato sekaligus menjawab atas tuduhan-tuduhan yang ditunjukkan, yang dilontarkan oleh para pembenci KDM kepada Kang Deddy Mulyadi ya. Betapa sangat logika, sangat masuk akal sekali ya masalah ataupun alasan-alasan yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi dalam pidatonya ini. Nah, dan juga untuk para yang mengaku katanya paling islami, yang mengaku katanya merasa paling benar, paling suci, bahkan ada orang yang mengatakan katanya mereka ini pemegang kunci surga. Waduh. Nah, itu mudah-mudahan pidato dari Kang Deddy Mulyadi ini didengar oleh kalian ya. Dan juga memainkan isu agama untuk menuduh ataupun menyerang seseorang, apalagi ini seorang Kang Deddy Mulyadi, dan menghasut warga Jawa Barat untuk supaya membenci Kang Deddy Mulyadi, itu tidak bisa lagi, tidak akan mempan lagi. Tentu saja dulu dan sekarang berbeda. Mungkin dulu waktu Kang Deddy Mulyadi jadi Bupati Purwakarta, Anda menghasut warga Purwakarta ataupun menghasut warga orang lain itu bisa.
Tetapi sekarang zamannya telah berbeda. Warga Jawa Barat sekarang sudah pintar-pintar, sudah cerdas-cerdas, mana yang Islam beneran, mana yang mengaku-ngaku Islam. Hal itu terbukti ya, dengan hampir lebih dari setengah masyarakat warga Jawa Barat memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpinnya, memilih Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernurnya. Lagian tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi, tidak terbukti adanya, gitu kan. Tadi si Ustadz itu mengatakan katanya Kang Deddy Mulyadi telah menginjak-injak Islam. Sejak kapan Kang Deddy menginjak-injak Islam? Telah menghina Islam. Di mana penghinaan Kang Deddy Mulyadi terhadap agama Islam? Tidak ada. Bahkan lagi-lagi ini isu lama ya, katanya Kang Deddy Mulyadi berbuat kemusyrikan dengan membuat puluhan patung sewaktu menjadi Bupati Purwakarta. Di mana kemusyrikan itu? Jika memang Kang Deddy Mulyadi meminta warga untuk menyembah patung, itu namanya kemusyrikan. Jika memang Kang Deddy Mulyadi menyembah patung, menyembah kereta kencana, itu namanya kemusyrikan. Yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi masalah patung itu kan hanya sebagian dari seni. Seni itu diterapkan Kang Deddy Mulyadi di Kabupaten Purwakarta waktu itu supaya kabupaten yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi terlihat indah, terlihat rapi, tertata, terlihat cantik, dan juga mempunyai ikon tersendiri. Dan juga masalah kereta kencana, Kang Deddy Mulyadi itu merupakan panjinya Kang Deddy Mulyadi ya. Dia tidak menyembah, itu adalah bentuk penghormatan. Apa bedanya kita ketika menghormati bendera Republik Indonesia ataupun burung Garuda lambang negara ya? Itu rasa penghormatan. Menghormati, bukan disembah. Itu tadi yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi tuduhan-tuduhan kemusyrikan, tuduhan-tuduhan membuat banyak berhala itu tidak ada bukti, dan ini hanya akal-akalan lah. Biasalah kelompok-kelompok yang merasa sok suci itu ingin diakui gitu kan, ingin seolah-olah menjadi membela kebenaran, ingin seolah-olah menyebarkan agama Islam katanya. Menyebarkan agama Islam kok ceramah-ceramahnya, isi-isinya menyerang orang terus, memfitnah orang terus, dan lebih parah lagi mengajak perang. Kok perang? Tanya aja perang sama siapa ya? Kita bisa melihat teman-teman dalam isi-isi ceramahnya, orang-orang seperti ini pasti saja mengatakan jihad, perang, jihad, perang, jihad, perang. Perang sama siapa? Kalau memang Anda ingin berperang, silahkan pergi ke Papua. Di situ kan ada kelompok pemberontak. Nah, kerahkan dong FPI biar bertempur di sana, membela negara. Nah, itu baru berperang, bertempur namanya. Ini mah di tiap ceramah selalu mengatakan perang terus, jihad terus. Aneh. Ini tentu saja berbalik ya. Dulu Kang Deddy Mulyadi difitnah habis-habisan, dicaci maki habis-habisan. Sekarang berbalik. Kang Deddy Mulyadi sekarang pendukungnya banyak, puji-puji, bahkan rakyat Jawa Barat hampir semuanya membela Kang Deddy Mulyadi. Dan sebaliknya, sekarang kelompok-kelompok habaib, lihat aja tuh, dihinakan ya kan, banyak sekali konten-konten yang merendahkan karena katanya nasabnya nasab palsu, itu kan ngaku cucu Nabi tapi kok kelakuannya seperti itu. Nah ini Allah sudah mulai menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang ngaku-ngaku Islam, mana yang pura-pura Islam, mana yang Islam beneran. Nah untuk teman-teman semuanya tentu saja kita harus lebih cerdas lagi ya dalam bermain media sosial. Jangan mudah terpengaruh, terhasut oleh orang-orang yang mengaku Islam, yang mengaku paling suci, yang penampilannya sok-sok Islam, tetapi hatinya itu ya begitulah, dipenuhi dengan rasa dendam, rasa benci terhadap seseorang. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua nih ya mengenai salah satu ustadz ini Jongos Habib ini yang menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan tuduhan-tuduhan musyrik katanya. Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.